Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para jamaah semuanya? Kembali lagi bersama kita di kajian SFL Sekolah Fikih Live. Yang pada Selasa pagi kali ini tentunya kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah Fikih Zakat dengan materi yang pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah dan hukum akikoh. Nah, untuk membahas judul kita lebih dalam lagi, kita sudah kedatangan pemateri kita, Ustadz Hanif Lutfi, LCMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syihab. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, antum sehat? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ya. Ya. Semoga para jamaah semua juga dalam keadaan baik. Ya Ustadz, mungkin saya langsung berikan waktu dan tempat kepada antum untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah, pemirsa, peserta sekolah fikih live dimanapun Anda berada, dari manapun Anda menyimak kajian kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Hanif Lutfi, dan insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan melanjutkan tentang tema besar fikih zakat, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan sodakoh sunnah selain zakat. Ya. Pada kesempatan kali ini judul saya adalah akikoh antara sejarah dan syariat. Ini pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi bersama tentang hal-hal berkaitan dengan akikoh ya. Ini sebagai lanjutan dari serial fikih zakat, yang mana pada kesempatan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai penyembelihan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Yang wajib kita sudah pernah membahas al-hadi yang wajib, dam yang wajib, kemudian yang sunnah juga kita membahas tentang al-hadi yang sunnah. Kemudian kemarin kita membahas tentang al-udhiyah dan bedanya apa dengan kurban. Dan hari ini kita akan membahas tentang akikoh ya. Dan semoga jamaah semua juga sudah diakikohkan ya. Tapi kalau belum ya semoga nanti kalau punya anak semoga bisa mengakikohkan anaknya. Oke. Saya punya buku atau punya PDF singkat yang nanti pada kesempatan kali ini menjadi apa yang kita bisa baca, dan jamaah nanti kalau berminat juga bisa sampaikan buku ini. Meskipun di Rumah Fikih juga sudah ada buku yang ditulis oleh Ustadz Ajib. Beliau melihatnya dari sudut pandang fikih Syafi'i, yaitu akikoh dalam mazhab Syafi'i juga sudah ada. Dan hari ini saya melengkapi berkaitan dengan sejarahnya ya, karena biasanya kita itu membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan akikoh, tapi kita tidak membahas tentang sejarah dari akikoh itu sendiri gitu. Oke, dan mungkin ini sebagai tambahan karena memang fikih itu bicara tentang hukum biasanya begitu, tapi tak ada salahnya kita belajar tentang apa yang melatar belakangi dan bagaimana akikoh itu ada baik di zaman Nabi maupun di zaman sebelum Nabi. Yang pertama, ini insya Allah nanti kita akan paparkan mulai dari pengertian dalil pensyariatan dan juga sejarah. Kemudian kita nanti akan sedikit bedakan antara akikoh dan kurban, hukum akikoh, makna tergadaikan,
hikmah, siapa yang mengakikahkan dan siapa yang mengakikohi dan siapa yang diakikohi, waktu pelaksanaan, kriteria hewan, kemudian digabung dengan udhiyah, kemudian tentang mengganti kambing dengan akikoh dengan yang lainnya itu boleh atau tidak, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan pengertian dari akikoh itu sendiri, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Al-aqiqatu itu wazannya al-fa'ilah. Ya, al-fa'ilah itu menariknya ya Ustadz Syihab nih. Al-fa'ilah itu bisa bermakna al-maf'ulah atau al-fa'ilah. Ya. Ini al-fa'ilah itu kalau dalam wazan fi'il ya, yaitu fa'ilah itu kadang-kadang bermakna maf'ul, yaitu objek, tapi kadang-kadang bisa bermakna fa'il, yaitu subjek. Contoh, orang mati syahid itu biasanya syahid itu artinya adalah masyhud, yaitu yang dipersaksikan. Tapi Nabi juga pernah menyebutkan ana syahidun alaikum ketika melihat jenazah dari perang Uhud. Syahid itu artinya adalah syahid, yaitu yang menyaksikan ya. Ini dalam bahasa Arab al-aqiqah itu artinya bisa double atau al-fa'ilah itu artinya bisa double, yaitu fa'il sebagai subjek dan fa'il sebagai maf'ul atau sebagai objek ya. Dalam kaitan aqiqah itu biasanya para ulama menyebutkan dia itu dari aku yang artinya adalah memotong atau membelah. Yang mana para ulama ahli bahasa ya itu ini secara bahasa ini biasanya itu mengartikan al-aqiqah itu asy'arul ladzi alal maulud ya. Ini artinya adalah rambut ya, asy'ar itu rambut yang tumbuh ya, di atas kepala bayi sejak dia itu masih di perut ibunya. Ini yang disebut dengan aqiqah. Oke. Kenapa kok disebut akikoh? Ya karena nanti dia akan dicukur, yang akan dibelah atau dipotong. Ini namanya akikoh secara bahasa. Ya. Ini penyebutan itu dilatar belakangi dari dicukurnya rambut hewan tersebut saat disembelih. Dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab untuk memberi istilah-istilah yang untuk hewan yang mereka kenal. Oke, ini berkaitan dengan akikoh. Adapun istilah ya dari sisi istilah fikih pastinya ya. Ini akikah itu para ulama mengartikannya dengan beberapa pengertian. Di antaranya adalah ma yudakka. Kalau tadi kan akikah secara bahasa itu artinya adalah rambutnya. Tapi kalau secara istilah malah bukan rambutnya, tapi hewannya. Yaitu hewan yang disembelih anil mauludi karena ada anak yang terlahirkan, syukronillah sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, biniyatin wa syara'it makhsusah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Setidaknya ini yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtajnya beliau. Kemudian ulama lain ya, ini Al-Kharazi itu menyebutkan dalam kitab Hasyatul Kharazi disebutkan begini. Ma tukur riba. Nah, tukur riba itu yang dibuat takorup. Hewan yang digunakan untuk bertakorup kepada Allah min idha'nin ausani sairin na'ami salimataini min ghairi aibin, yaitu hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa kambing atau lainnya sejumlah 2 ekor yang selamat dari aib, masyrutah biqaunihi fi nahari sabi wiladati adamin hayyin anhu. Ini pengertian lebih jauh lagi ya, yaitu yang selamat dari aib hewannya tadi, yang disyaratkan pada siang hari di hari ke-7 kelahiran anak Adam yang hidup. Meskipun nanti jadi perdebatan karena para ulama juga masih berdebat tentang cara menghitung hari ke-7-nya bagaimana ya. Karena di dalam bahasa Arab nih Ustaz Syihab nih, antara yaumun dan lailah itu dibedakan ya. Dan menghitung hari itu agak beda nih antara Syamsiah dengan Komariah ya, antara Hijriyah dengan Masehiyah. Kalau kita di penggunaan Masehi itu biasanya pergantian hari kan jam 12 malam gitu ya. Makanya ada tahun baru Masehi itu biasanya kan jam 00 kan ya, karena jam dimulai dari angka 0 biasanya begitu. Jadi dalam
penggunaan apa namanya kalender hijriyah atau kalender komariah itu ya karena diawali dari adanya komar. Komar itu adalah apa rembulan, itu biasanya pergantian hari itu dimulai malam awal, bukan malam tengah, malam awal gitu ya. Ini yang nanti jadi perdebatan tentang cara menghitung 7 hari kalau anaknya lahir di malam jam berapa, itu jadi perdebatan. Ya, termasuk juga jadi perdebatan kalau yang dilahirkan itu bukan yang hidup tapi yang sudah meninggal, misalnya meninggalnya di dalam. Atau yang jadi perdebatan lagi kalau yang meninggal itu belum berupa bayi yang ditiupkan roh, ya biasanya ditiupkan roh itu bulan keempat ke atas, gitu yang nanti juga jadi perdebatan kalau di bawah 4 bulan bagaimana. Ini pengertiannya dulu. Kemudian yang selanjutnya tentang penggunaan istilah akikoh. Ya, akikoh tadi sudah saya sebutkan arti secara bahasa yaitu memotong atau membelah, kemudian digunakan untuk makna rambut yang dipotong ketika anak lahirkan, ya. Kemudian ya kalau penggunaan secara istilah juga tadi kebanyakan malah ke hewan yang disembelihnya. Tetapi dalam menggunakan istilah akikah ini ternyata para ulama nanti jadi perdebatan tentang menggunakan istilah akikah. Ya. Di Indonesia sudah terkenal akikah ini. Ternyata para ulama zaman dulu itu ada yang berdebat pakai akikah atau enggak ya, pakai istilah akikah atau enggak ya. Ya. Sebagian ulama melarang penggunaan istilah akikah, namun sebagian lain membolehkan. Yang membolehkan itu diantaranya sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Tapi juga sebagian ulama Syafi'iyah yang lain itu malah tidak menyukai mengatakan akikoh gitu. Kenapa? Ya karena itu termasuk istilah-istilah yang sudah digunakan oleh orang-orang jahiliyah tertentu, ya oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan istilahnya diganti aja apa? Nasikah saja atau dabihah saja gitu ya. Nasikah itu ya dari nusuk yang artinya ibadah, ya artinya adalah hewan yang disembelih untuk dalam rangka ibadah. Oke. Atau dabiha itu artinya adalah sembilan itu sendiri. Nanti para ulama ada yang tidak menyukai penggunaan istilah akikah. Kenapa? Ya karena ada satu hadis yang nanti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang mana pernah ya Rasul itu tidak menyukai akikah ya karena al-ukuk itu artinya kan melukai atau memotong atau membelah. Itu karena akikah itu dianggap istilah yang artinya ya itu kurang enak, membelah, memotong, melukai. Itu kan gak enak ya. Makanya ada satu hadis begini. Ya, jadi ceritanya itu ada hadis anna Rasulullah SAW ila anil akikoti faqala. Hadis itu menyebutkan Rasul itu ditanya tentang akikah faqala. Nabi menjawab la uhibbul uquqa. Nah ini. Kita kan kenal istilah ain qaf. Itu akikah itu ukuk itu artinya apa? Melukai atau tidak berbakti. Makanya nanti ada istilah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu lawan kata birrul walidain itu apa? Ukukul walidain. Nah, akikah itu dari akar kata yang sama. Makanya ada hadis yang menyebutkan saya tidak suka melukai gitu. Nah, saya tidak suka ukuk. Nah, ukuk ini apa? Wa ka'annahu karihal isma. Seperti seolah beliau itu nggak suka namanya. Makanya dalam penggunaan nanti ulama ada yang tidak begitu menyukai kata akikah karena Nabi pernah menyebutkan la uhibbul ukuk gitu. Faqalu kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, innama nas'aluka an ahadina. Maksudnya begini ya. Nabi tanya tentang akikah bagaimana? Saya nggak suka ukuk, saya nggak suka melukai. Sahabat Nabi menjelaskan, yang kita tanyakan itu ketika an ahadina salah satu di antara kita yuladullahu waladun punya anak, faqala man ahabba minkum ayun sikaan waladi falyaf'al. Kemudian Nabi menjawab, oh, maksudnya adalah ketika punya anak terus dia itu melakukan akikah. Nabi menjawab, man ahabba minkum ayun sikaan waladi, siapa yang mau beribadah. Nah, kata nusuk itu yang lebih umum daripada ibadah. Nusuk itu beribadah yang sifatnya lebih khusus, malah bukan lebih umum. Sifatnya itu ada sifat penyembelihan ya. Itu siapa yang mau beribadah nusuk dari anaknya falyafal maka lakukanlah gitu ya lah. Hadis ini nanti cukup terkenal. Anil hulami syatani, biasanya
Kalau bicara mengenai dalil akikah itu biasanya dipotong dari sini nih Ustaz Syahab. Anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Nah, ya. Kalau hulam anak laki-laki itu 2 kambing yang bagus, kemudian wa anil jariyati kalau anak perempuan itu syatun 1 kambing. Yang mana kata syatun itu nanti orang-orang itu pada bilang, oh, gara-gara syatun itu nanti kambingnya dibuat sate. Katanya begitu Ustaz Syahab. Jadi sate itu katanya dari syatun ya. Makanya biasanya sate itu sate kambing. Ya, ini guyonannya begitu ya. Oke, ini beberapa ulama yang tidak menyukai istilah akikah karena Nabi pernah la uhibbul uquqa gitu. Oke, makanya beberapa ulama menyebutkan ya udah jangan digunakan istilah akikah aja, nasikah atau dzabihah saja. Ya meskipun ya akhirnya sampai hari ini yang terkenal adalah akikah dan saya nggak yakin Ustadz Syihab ini tahu atau pernah dengar nasikah atau dzabihah. Kalau misalnya ini saya tanya, dulu Ustadz Syihab waktu lahir sudah dinasikahkan atau belum? Nggak tahu ya Ustadz Syihab ya. Atau sudah dzabihah atau belum Ustadz Syihab? Apa dzabihah ya? Sudah diakikahkan atau belum? Oh, diakikahkan kan gitu ya. Biasanya kan begitu. Kemudian ini tentang penggunaan saja. Meskipun para ulama lain nggak apa-apa. Orang Nabi itu nggak sukanya ukuknya gitu. Ukuknya itu. Nabi nggak sukanya adalah Nabi itu nggak sukanya istilah ukuk itu ya. Kemudian dalam hadis yang lain karena penggunaan oleh Nabi juga penggunaannya adalah akikoh gitu. Misalnya kita lihat dari hadis riwayat Imam Bukhari ya, ma'al gulami akikotun, bersama gulam itu ada akikoh. Akikoh itu artinya tadi apa? Secara bahasa itu artinya melukai atau memotong, kemudian diartikan digunakan untuk rambut yang mana masih ada di kepala bayi saat dilahirkan gitu ya. Dan Nabi menyampaikan seorang gulam itu ada akikahnya, fa'ahriku anhudaman, maka tumpahkanlah atau alirkanlah baginya darah, yaitu dengan menyembelih hewan, dan wa'ami itu anhul adha, dan buanglah adha. Ya, adha itu bisa berarti sesuatu yang kotor atau sesuatu yang berpenyakit, itu disuruh membuang dalam riwayat lain, atau dalam arti lain disebutkan dan cukurlah rambutnya. Ya, jadi wa amitu anhul adha itu juga menjadi salah satu kesunahan yang disunahkan oleh Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain ini juga nanti menjadi dalil tentang kesunahan akikah, disebutkan kullu gulamin la. Ini nanti jadi berdebat tentang makna rohina. Rohinatun itu tergadekan ya. Makanya rohina itu wazannya juga fa'ilah, itu bermakna maf'ulah, yaitu maf'unah atau marhunah. Riwayat lain bukan dengan rahina tapi dengan riwayat marhunah. Bi akikoti dengan akikohnya tuzbahu anhu, yang disembelihkan untuknya. Nah, ini redaksinya juga spesifik ya, bukan spesifik ya. Malah umumnya gini. Anak itu punya akikohnya yang disembelihkan di hari yang ketujuh gitu kan. Lah, disembelihkan itu berarti tidak harus kepada bapaknya. Ya, bukan Nabi itu tidak memerintahkan bapaknya disuruh menyembelih di hari ketujuh, enggak, tapi disembelihkan untuknya di hari ketujuh. Makanya siapa yang menyembelihkan itu nanti tidak spesifik harus orang tuanya, bisa orang lainnya, bisa kakeknya, ya bisa omnya, bisa siapapun gitu. Karena redaksinya itu tuh bahu anhu, disembelihkan untuknya yaumasabihi, di hari ketujuh kelahirannya. Nah, hari ketujuh ini nanti yang jadi permasalahan cara ngitungnya, ya, cara ngitungnya. Wayu sama kemudian dikasih nama fihi di hari ketujuh, wayuhlaku roksahu, wayuhlaku roksuhu, dan juga dicukur rambutnya. Ya, ini dalam bahasa Arab antara cukur dengan potong itu artinya beda ya. Meskipun di Indonesia itu tukang cukur dengan tukang potong rambut itu mirip-mirip gitu kan. Kalau yuhlak itu dicukur, kalau yukosu itu dipotong. Oke, dan sunnahnya adalah dicukur. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang dalilnya itu mirip-mirip dengan yang tadi ya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa dalil tentang disyaratkannya akikah. Kalau kita lebih spesifikkan nanti ada juga hadis riwayat Imam Bukhari tentang apa yang dilakukan oleh Nabi kepada cucunya. Jadi akon nabiyu, Nabi menyembelihkan akikah
Anil Hasani, untuk Hasan wal Husaini alaihi wassalam, kapsyan satu ekor kambing. Ya, ini nanti jadi perdebatan juga. Katanya satu anak gitu ya. Itu kalau yang tadi ya, apa namanya hadisnya ini kan. Ya, hadisnya kan apa namanya anil hulami syatani. Dua laki-laki, anak laki-laki itu dua kambing, anak perempuan itu satu kambing. Tapi dalam redaksi lain yang mana dari hadis Imam Bukhari, Nabi menyembelihkan kepada Hasan Husain satu kambing. Ya berarti enggak dua dong gitu kan. Berarti satu boleh dong. Lah ini nanti yang jadi apa namanya yang jadi pembahasan para ulama bahwasanya dua bagus, satu yang enggak apa-apa. Hasilnya begitu ya. Kemudian sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan, ma'al gulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul aza. Ini juga dalil dari akikoh. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud itu yang tadi juga saya sampaikan juga mirip, man wulidalahu waladun fa'ahabba ayansuka anhu falyansuk anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Kalau anak laki-laki dua, anak perempuan satu. Meskipun ini tidak harus dua ya. Kalaupun bisa dua ya bagus. Kalau satu ya nggak masalah gitu ya. Kemudian apa namanya ini beberapa dalilnya yang mirip-mirip. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang akikoh sebelum Islam. Wah, kalau kita yang kita ketahui mungkin ya akikoh itu ya dilakukan di zaman Nabi ya. Berarti itu syariat dari Nabi. Itu benar tidak salah ya. Tetapi dalam sejarah itu banyak syariat Islam yang sebenarnya sudah ada sejak sebelum Islam. Ya, kita pada kesempatan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang syariat nazar, di mana nazar itu sendiri itu sudah pernah dilakukan bahkan jauh sebelum Islam. Ya, tapi Islam mengakuinya. Di antaranya nanti ada istrinya apa namanya Imron itu bernazar. Kemudian Maryam juga bernazar gitu ya. Umar bin Khattab sebelum Islam juga pernah bernazar, termasuk akikoh. Ternyata akikoh itu Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawal Kabir menyebutkan wa amal akikoh itu fahiyasyatun tutbahu apa namanya indal wiladati, yaitu kambing yang disembelih ketika lahirnya anak, kanatil arabu, yaitu orang-orang Arab ya kata Imam Al-Mawardi ya. Itu alaiha qoblal islami, sudah melakukannya sebelum Islam. Wah, berarti sebelum Islam oleh orang Arab sudah pernah dilakukan. Bahasa kita itu menyebutkan kalau orang Arab sebelum Islam itu disebut dengan apa? Jahiliyah. Berarti akikah itu termasuk apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang siapa? Jahiliyah gitu kan. Nah, Syawali Ad-Dahlawi bahkan menjelaskan lebih komplit dalam kitab beliau Hujjatul Wahil Baligha. Beliau menyebutkan begini, wa'lam ketahuilah annal araba, sesungguhnya orang Arab itu kanu ya'ukuna an auladihim, mereka itu juga sudah mengakikahkan anak-anak mereka. Wa kanatil aqiqatu amron laziman wa sunnatan muakkadatan. Jadi sesuatu yang memang biasa dilakukan dan menjadi sunnah yang muakkadah. Wa kana fiha masalih katsirah raji'a ilal maslah al-maliyah wal madaniyah wa nafsaniyah. Fabqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wa raghaban nasa fiha. Dan ketika sesuatu itu baik ya, dan sudah menjadi kebiasaan orang Arab sebelum Islam, Nabi itu menetapkan dan Nabi melakukan, bahkan menganjurkan orang-orang untuk melakukannya. Berarti akikah itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam, atau yang kita kenal dengan apa? Orang jahiliyah ya. Berarti kalau kita bilang, oh kamu ikut jahiliyah ya? Ya iya. Tapi yang sudah apa? Sudah diakui dan diamalkan oleh Nabi, dan Nabi menyebutkan ya udah kalian lakukanlah gitu ya. Oke. Lah, riwayatnya kalau kita bicara mengenai riwayatnya, memang sahabat Nabi juga banyak yang bercerita hal itu ya. Misalnya dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan begini, Sami itu Abi Buraidah. Jadi Abdullah bin Buraidah itu mendengarkan dari Abu Buraidah, yaitu dari bapaknya Yaqulu, dia berkata begini, kunna fil jahiliyati, kita di waktu jahiliyah ya. Kalau tadi ulama-ulama cuma menyebutkan al-Arab kanu qoblal Islam, orang-orang Arab sebelum Islam. Tapi dalam hadisnya
spesifik menggunakan redaksi jahiliyah. Ya. Berarti kita ikut jahiliyah, yang enggak kita, orang dari Nabi juga ikut kok, gitu kan. Kunna fil jahiliyati, kita sebelum Islam, yaitu di masa jahiliyah, idza wulida li ahadina gulamun, ketika kita itu punya anak laki-laki, dzabaha syatan. Nah, ini yang nanti menjadi pembeda. Kita menyembelih hewan kambing, wala toharo saubidamiha, dan kepalanya itu di bahasa Jawanya itu dilelet-lelet, itu apa Ustaz Siap? Di dicoret, bukan dicoret sih ya, di ngambil dari pakai tangan gini nih, darah, kemudian dicoretkan ke kepalanya. Dicoret itu bukan dicoret ya, dilelet-leletkan itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia kan ya? Bukan. Ustaz Siap tahu nggak bahasa Indonesianya, Pak? Tahu. Latoha itu lebih kepada dicoretkan gitu ya. Ini ada kan setelah menyembelih ada darahnya diambil ya. Itu kemudian dicoretkan atau dioles atau dibalur. Wah, ini Pak Arifan nih. Dioles ya. Boleh ya dioles ya. Dibalur. Kalau dibalur itu kayak besar. Kalau dioles itu kayak kecil ya. Dioles itu kan kecil ya. Kalau dibalur itu kayak besar. Ya, dioles. Ya, jadi dioleskan ke kepala si bayi tadi. Falamma ja'awahu bil Islam, ketika Allah mendatangkan Islam, kunna nadbahu syatan, kita juga masih menyembelih syahnya. Wa nahliqu rasahu wa nulat tihuhu biza'faron. Nah, ini yang nanti menjadi pembeda dan dalam dakwah. Mohon maaf. Halo? Halo, iya Ustaz. Ada masalah Ustaz? Suara saya masuk ya? Masuk? Masuk. Tapi agak putus-putus sedikit. Tapi gambarnya ini ini internet saya. Sebentar ya, saya siap ya. Ya. Wifi-nya bermasalah Ustaz. Iya, ya, sebentar. Ini kalau enggak, suara saya bisa masuk ya? Suara masuk. Masuk Oke. jelas. Tapi gambar enggak gerak. Tapi terputus-putus. Gambar dan suaranya terputus-putus. Oke. Tapi Tunggu dicoba. sebentar ya. Ini kalau enggak connect saya adalah komputer saya. Tapi sudah lumayan Ustaz. Mungkin dilanjut nanti kalau ada masalah baru bisa ketahuan itu. Oke. Oh. Oke.
Iya Ustadz, Ya, sudah bentar. gambarnya Ini udah nggak putus-putus kok, sudah jelas. router saya yang bermasalah. Hmm. Oh, Sebentar ya, ini apa namanya bermasalah komputernya. ngerestar ya Ustadz ya. Betul. Saya pakai laptop aja sebentar. Sama Zoom pakai laptop ya Ustaz, siap ya. Sebentar. Ya, mohon ditunggu sebentar ya para jemaah. Ustadz Hanif masih mempersiapkan pindah akun. Jamaah hari ini lumayan nih, ada 20 orang. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah beres Ustadz. Sekarang Pakai laptop. Tadi eh, komputernya kayaknya capek, ya, minta dipijitin kayaknya. ini tadi di perpustakaan, sekarang di Masjidil Haram. Apa di Masjid Nabawi? Iya, biasanya ini buat ngaji ke lain, tapi biasanya buat ngaji dan backgroundnya
Ini kalau background yang rumah fikih belum ada di laptop malah. Tapi nggak apa-apa ya, Ustaz siap ya. Nggak apa-apa. Enggak Oke. nampak Bapak tuh. Mohon maaf jamaah semuanya. Oke, saya akan lanjutkan tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akikoh dan dalilnya. Lah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya akikoh itu termasuk sebenarnya yaitu syariat dari apa namanya sebelum Islam. Bahkan di masa jahiliyah juga sudah pernah, kemudian di Bani Israel atau waktu Yahudi juga sudah apa ya menjadi suatu kebiasaan akikoh itu gitu. Tapi di dalam Islam hal itu tetap dilakukan karena baik, dan yang jelek dibuang. Yang jelek itu tadi ya apa namanya bocahnya itu dibaluri atau diolesi darah dari darah kambing. Nah, hebatnya Islam itu nyembelihnya bagus, kenapa dibuang? Tapi kan anak bayi diolesin darah itu kan kasihan, ya udah darahnya diganti minyak wangi za'faron gitu aja. Yang mana para ulama juga menyebutkan za'faron itu katanya ya itu juga dari darah wawalam, ada yang bilang dari darah kijang dan lain sebagainya, itu ada yang bilang begitu, tetapi sudah menjadi apa namanya minyak wangi yang itu menjadi ganti dari apa dari apa namanya darah itu sendiri. Makanya biasanya Ustaz Syihab nih ya yang dileletin minyak wangi itu malah kalau hari ini jamaahnya gitu ya, kalau ada orang diakikahkan itu kan biasanya ya di Indonesia itu kan ya ditambah nanti tetangga-tetangganya itu pada ikut motong rambutnya, kemudian ada yang dioleskan, nanti dioleskannya beragam, ada yang dioleskan minyak, ada yang dioleskan minyak wangi gitu kan. Terus juga yang ikut motong juga nanti dioleskan, dan biasanya sambil dibacakan sholawat. Itu tradisi kita yang mana kalau ditanya apakah dulu seperti itu apa namanya cara orang memotongnya, ya enggak gitu kan. Tapi boleh enggak? Ya emang dilarang kan enggak juga gitu kan. Kenapa? Akikah itu sendiri kan juga tradisi dari sebelum Islam, yang mana dalam Islam tetap dilakukan, tapi yang baik diambil, yang jelek itu dibuang, yang diganti dengan yang lebih baik kan gitu ya. Ya kalau sholawat sambil megang bocah itu kan, yang nggak harus ada dalilnya, orang baca sholawat kok harus pakai dalil, ya dalilnya adalah membaca sholawat itu sendiri gitu kan. Nah, yang masalah kan kalau kalau ini ya, kalau pas bocahnya itu bayinya itu dikelilingkan jamaah untuk dipotong rambutnya, nanti diiringi dengan misalnya diiringi dengan lagu dangdut, itu kan nggak enak gitu ya saja. Makanya diiringi dengan membaca sholawat gitu ya sambil berzikir ya. Meskipun nggak dibacakan sholawat nggak masalah juga. Toh juga kalau pun dicukur oleh orang-orang khusus juga nggak masalah oleh satu orang. Itu kan hanya cuma simbolik, dan orang kita kan suka simbolik ya. Simbolik itu kan menjadi kayak kebiasaan, ada potong tumpeng lah itu simbolik, terus potong pita lah gitu kan, itu kan simbolik gitu kan ya. Termasuk dalam bab penyembelihan itu sebagai bentuk ya ini lahirnya anak, biar orang pada tahu, biar mendoakan semuanya. Oke, kemudian saya akan lanjutkan dalam bab akikah dan kurban itu ada sisi persamaan dan perbedaannya ya. Dalam bab akikah dan kurban itu ada sama dan perbedaannya, meskipun saya hari ini juga masih memakai istilah kurban karena sudah menjadi kebiasaan kita. Saya nggak memakai istilah udhiyah gitu ya, enggak ya, karena memang apa ya tidak masyhur di kita, meskipun sebenarnya yang masyhur di kitab-kitab itu ya udhiyah, tapi nggak apa-apa saya memakai istilah kurban karena kebiasaan kita di Indonesia. Kalau sisi persamaannya nanti bicara mengenai kesamaan itu ada sisi yang pertama adalah sisi hukumnya ya, yaitu sama-sama sunnah kecuali kalau dinazarkan menjadi wajib ya, sama-sama hukumnya sunnah ya. Kemudian persamaan lagi yang kedua adalah ritual penyembelihan, maksudnya apa namanya sama-sama menyembelih, dan sama-sama menyembelih hewan yang hewannya mirip-mirip, meskipun nanti afdolnya mana nanti jadi perdebatan. Kemudian distribusi daging juga mirip-mirip, yaitu kepada orang lain baik disedekahkan maupun dihadiahkan. Ingat ya, disedekahkan itu ya berarti kepada fakir miskin yang muslim, kalau dihadiahkan berarti nggak harus kepada fakir miskin dan nggak harus muslim. Ini sisi dari persamaan antara akikah dan kurban. Hanya saja ada beberapa perbedaan, yang mana perbedaan ini kita bisa lihat diantaranya adalah yang pertama tentang waktu penyembelihan. Jelas penyembelihan hewan akikah itu ya ketika dilahirkannya suatu bayi begitu ya,
atau seseorang bayi, bukan suatu bayi. Itu waktu penyembelihan yang mana sunnahnya adalah hari ke-7. Ini sunnahnya. Meskipun nanti ada tambahan dari antara para ulama, di antaranya dalam madzhab Hambali itu nanti ya udah kalau nggak bisa 7 kelipatannya 7 aja, yaitu 14, 21. Ini tambahan. Aslinya itu hari ke-7. Yudbahanhu yauma sabihi. Tetapi kalau penyembelihan hewan kurban atau udhiyah hanya bisa dilakukan di dalam waktu penyembelihan, yaitu di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Itu pun dilakukan setelah khotib naik ke atas mimbar, ya. Nanti selesai ketika selesainya hari tasyrik di hari ke-13. Oke. Ini tentang waktunya, ya. Adapun yang kedua itu cara penyajian, ini juga nanti ada sedikit perbedaan. Di antaranya adalah kalau bicara tentang kurban itu yang paling bagus itu disajikan dalam bentuk masih mentah, tapi kalau akikah malah sudah matang siap santap, ya. Ini tentang bedanya dari penyajian. Meskipun nanti cara penyajian apakah diantar ke rumah atau diundang ke rumah itu tidak ada spesifiknya. Ini kebaikannya, maksudnya gini ya, kalau ternyata lebih bagus untuk diantar ke rumah, apalagi di masa pandemi biar orang nggak ngumpul, bagus diantar ke rumah, dan itu juga lebih memuliakan karena diantar ke rumah gitu kan. Tapi kalau diundang sebagai bentuk ngumpul keluarga besar gitu ya, ya itu ya nggak masalah juga. Misalnya keluarganya jauh-jauh, kalau diantar nanti repot, ya udah ngumpul sekalian acara keluarga, ya itu nggak masalah juga. Ini longgar-longgar saja, apakah diundang apakah datang itu tergantung. Tapi kalau afdal mana, ya secara umum sih afdal diantar. Tapi kalau diantar kok ternyata rumahnya jauh, ya itu ya diundang juga nggak masalah. Oke. Kemudian ini perbedaan yang kedua, ya, ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, tetangga, anak-anak, orang-orang miskin dapat menikmati hidangan itu dengan gembira. Oke. Dan kalau dimasak itu bisa lebih untuk banyak orang. Ini nanti yang menjadi pembeda juga. Kenapa? Karena kalau penyembelihan hewan kurban itu yang dibeli banyak. Jadi kalau yang diantar itu mentah, siap, itu enak gitu masaknya karena banyak gitu ya. Tapi kalau kambing misalnya yang lahir perempuan 1 ya, kemudian kambingnya 1 lagi, itu nanti diantar ke tetangga dalam bentuk mentah, itu seberapa banyak ya. Makanya kan kecil banget segini ya, dimasak ngotor-ngotor di tempat saja kan gitu ya. Kalau sudah jadi kan tinggal ke piring dong, tinggal makan kan enak ya kan. Ini kan salah satu dari perbedaannya ya. Kalau kurban kan waktu kurban itu bisa jadi satu masjid nanti menyembelih 40 sapi ya. Kemudian 50 kambing, itu kan banyak banget kan. Makanya kalau diantarkan dalam bentuk mentah kalau kurban itu ya pas. Kenapa? Ya karena kalau satu orang dapat 1 kilo kok dimasak semua kan repot masaknya kan ya. Ini sir atau rahasia dari kenapa kok yang diantarkan itu mentah kalau akikah, kalau kurban, kenapa yang diantarkan itu matang ketika akikah. Meskipun kalau mau diantarkan dalam mentah pun itu ya nggak masalah. Sebagaimana kalau kurban itu kok sedikit untuk dimasak juga nggak masalah ya. Misalnya gini, setelah penyembelihan kan orangnya nyembelih, kemudian yang motong-motong itu kan juga lapar gitu ya. Yaudah ya, yuk kita masak sebagiannya, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu kan. Ya, ini sah-sah saja, nggak masalah. Kemudian untuk peruntukannya itu memang menyembelih hewan akikah adalah ibadah sunnah yang peruntukannya kepada bayi yang baru lahir. Ini nanti sisi perbedaannya ya. Jadi peruntukan akikah itu bukan untuk orang dewasa tapi untuk bayinya ya. Tetapi kalau menyembelih kurban itu untuk kitanya sebagai pelakunya ya. Udhiyah itu diberitakan untuk penyembelihnya sendiri, baik pribadi maupun keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan kelahiran bayi. Makanya ada guyonan ya, ada guyonan. Sebenarnya ini guyonan sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang memahaminya kadang-kadang serius. Contohnya gini, orang yang diakikahkan itu nggak boleh makan daging akikahnya. Oke, saya paham kan ya? Orang yang diakikahkan itu nggak boleh makan daging akikahnya. Boleh nggak Ustaz Siap? Kalau ada bayi nih usia 7 hari, kemudian disembelihkan akikah, berarti nyembelihnya akikah itu kan untuk si bayi itu boleh ikut makan dagingnya enggak?
ya nggak boleh kan gitu. Kan apa namanya itu bayinya gitu kan. Meskipun nanti jadi perdebatan. Terus kalau yang dilakukan itu udah gede, misalnya Ustaz Siap nih sama maknya, ini Ustaz Siap ini kayaknya nakal nih, bisa gitu kan. Kadang-kadang orang itu kan, oh nakal belum dilakukan ya, ini tambah-tambahan dari kita saja biasanya ya. Oh karena dia masih tergadekan makanya nakal. Itu tambahan dari kita, nggak ada secara spesifik kok dilakukan. Itu kadang-kadang itu cara dari salah satu kiai dalam rangka biar anak itu diagukan dan biar orang tuanya itu sedekah. Makanya ketika ada anak itu nakal, orang tuanya datang ke kiai ya. Makanya kiai itu bisa menjadi apa saja, salah satunya jadi psikiater anak nakal. Itu datang tuh maknya, Pak Ustadz, Pak Kiai, anak saya itu nakal banget. Dia itu ngabisin harta benda. Terus kayaknya bisa nanya, sebentar, dulu waktu lahir diagukan nggak? Oh, itu dia. Waktu lahir saya tidak mengakukan. Ya udah akikahkan ya, bisa gitu ya. Nah, kalau sudah gede itu boleh nggak makan dagingnya lah. Ini jadi yang kadang-kadang karena dulu pandangannya akikah itu untuk bayi yang baru usia 7 hari, maka bayi 7 hari itu nggak boleh makan daging akikahnya, ya kan? Jadi pertanyaan lah, terus kalau orang sudah gede gimana gitu? Kalau yang kemarin tentang udhiyah hewan kurban, itu kalau yang menyembelih itu kok bernazar ingin berkurban, itu para ulama tidak memperbolehkan orang itu makan dari daging kurbannya karena dinazarkan, gitu kan? Nah kalau akikah itu kan selama tidak dinazarkan hukumnya sunnah. Nah, terus yang dilakukan itu bayinya boleh makan nggak? Ya nggak boleh. Ya, kalau yang gede gimana? Nah ini jadi perdebatan. Sebenarnya nggak masalah, sah-sah saja. Gitu ya. Bukan berarti kalau diakikahkan berarti seolah-olah dia menyembelih dirinya sendiri, berarti dia makan dari dagingnya sendiri. Ya enggak lah. Ya enggak begitu. Gitu. Ini apa namanya sebenarnya aslinya guyonan, tapi kadang-kadang jadi serius gitu ya. Ini berkaitan dengan apa namanya penyembelihan dari akikah itu kalau dibagikannya untuk peruntukannya itu untuk apa namanya si bayi ya, akikah itu, adapun kurban untuk dirinya sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya jenis hewan. Sebenarnya hewannya sama, yaitu kambing, onta, sapi, gitu kan. Cuma masalahnya yang utama yang mana itu jadi perdebatan. Tapi kalau akikah itu kebanyakan ulama yang utama adalah sebagaimana ikut Nabi yaitu kambing. Ya, meskipun boleh juga berupa sapi atau onta, dan para ulama juga nanti berbeda pendapat terkait kalau akikah itu berupa sapi atau onta, itu satu ekornya untuk berapa orang. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu disamakan. Ya kalau satu ekornya udhiyah atau kurban itu untuk 7 orang, berarti akikah juga sama, yaitu 7 orang. Ya, untuk satu sapi, untuk satu onta, gitu. Ya, tapi dalam pandangan ulama lain, salah satunya dalam ulama mazhab Hambali, diantaranya nanti yang menyampaikan adalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu beliau menyebutkan kalau akikah boleh sapi iya, tapi sapinya itu bukan untuk satu sapi 7 orang, bukan. Tapi satu sapi untuk 1 orang. Nah, ini jadi perdebatan nih. Dan kenapa ulama berdebat? Ulama berbeda kenapa? Ya karena nggak ada dalil spesifik yang menyebutkan hal itu. Makanya dalam bab ini wajar saja ulama berbeda pendapat terkait sapi itu kalau diakikahkan itu kebanyakan ulama mengatakan boleh. Ya, karena syarat hewan yang boleh untuk akikah itu sama dengan syarat hewan untuk kurban. Cuma masalahnya kalau sapi dan onta dikurban boleh 7 orang, apakah juga bisa disamakan dalam akikah? Dalam mazhab Syafi'i, iya disamakan. Dan istimewanya begini, Ustaz Siap. Kalau ada orang bilang tidak boleh ada kias dalam ibadah, menyembelih hewan kurban itu ibadah. Tapi dalam ibadah ini bisa dikiaskan antara kurban dengan akikah. Berarti kias dalam ibadah itu bukan suatu yang dilarang mutlak. Buktinya apa? Buktinya banyak bab tentang akikah itu disamakan dengan korban. Berarti ada kias dalam bab ibadah. Gitu ya. Oke ya. Jangan sampai keliru. Wah, ada kias dalam ibadah. Oh, berarti kalau ada orang menyampaikan seperti itu kurang pas. Yang benar itu tidak ada kias dalam bab ibadah yang sifatnya ta'abudi ya. Ini yang nanti apa namanya lebih spesifik. Tapi ya itu pembahasan usul fikih enggak kita bahas secara spesifik pada kesempatan hari ini. Tapi saya juga cuma pengen menyampaikan dalam bab akikah yang sifatnya ibadah pun itu banyak juga yang dikiaskan dalam bab kurban karena sama-sama non beli. Salah satunya adalah dalam bab satu sapi untuk 7 orang, satu onta untuk 7 orang dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dalam pandangan mazhab Hambali diantaranya Ibnu Qayyim menyampaikan enggak, disamakannya itu sama-sama mengalirkan darah.
Tetapi kalau kurban itu satu sapi untuk 7 orang itu kan kurban. Tapi dalam bab akikoh itu satu sapi hanya untuk satu kepala, yaitu satu orang bayi, satu ekor binatang. Itu perbedaannya di situ ya. Meskipun nanti perbedaan ini ya wajar-wajar saja karena memang tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan hal itu. Oke. Selanjutnya Pak, selanjutnya adalah dalam bab memotong ya, ini nanti ada ya dalam riwayat Imam Abu Daud nanti ada hadis menunjukkan gitu. Kulu wa atimu, makanlah dan berikanlah kepada orang lain, wala tukassiru minha adhaman, dan jangan patahkan atau jangan potong-potong tulangnya. Ini anjuran. Jadi yang menjadi pembeda dalam bab akikah dan kurban salah satunya ini, yaitu tulangnya jangan dipotong-potong ya, tapi diutuhkan. Meskipun nanti jadi masalah kalau yang disembelih itu sapi tidak dipotong-potong tulangnya itu, wah repot banget. Tapi kalau kambing mungkin masih bisa ya. Tapi ini hanya cuma anjuran yang sifatnya itu tidak wajib. Artinya kalaupun masih dipotong juga nggak masalah, gitu ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai dipotong tadi, memang ada riwayat yang lain dari riwayat Imam Al-Baqi menunjukkan as-sunnatu syatani mukafiatan ya anil ulami wa anil jariyati syatun tutbahu judulan wa la yaksiru alman wa yaqulu wa yutim wa yatasaddaq wa dzalika yaumas sabi. Ini ada tambahannya, yaitu dimasak utuh ya. Jangan mematahkan tulang, hendaknya dimakan, kemudian diberikan kepada orang lain, kemudian disedekahkan di hari yang ke-7. Oke. Nah, ini orang Indonesia itu Ustaz Syaf? Satu kambing itu istimewa ya. Satu kambing itu bisa untuk satu kampung. Karena orang Indonesia itu kambing itu semuanya bisa jadi makanan ya. Satu kambing itu dagingnya jadi sate, ya, kulitnya, jeroannya ya, dan ususnya, kepalanya itu jadi sop, kemudian jadi Jadi gulai. Yang orang Arab itu daleman itu jarang yang dimakan. Daleman itu ya daleman daleman. Maksudnya jeruan itu ya yang sifatnya di dalam, mau dari yang anduknya yang dalamnya itu dan ususnya, kemudian kulitnya itu nggak dimakan. Orang Indonesia aja yang semuanya jadi makanan dan enak semua kan gitu ya. Ini Indonesia. Kalau orang Arab itu bisa jadi satu kambing itu diguling saja. Makanya ada kambing guling ya. Kambing disembelih, dalemannya dibuang, kemudian kalau Indonesia kan satenya kecil-kecil, kan kambingnya masih gede begitu, diputar-putar. Nanti makannya dagingnya. Lauknya adalah roti, kadang-kadang lauknya adalah nasi. Kalau Indonesia makan nasi sama kuah kambing. Ini bedanya. Makanya dalam bab masaknya juga nanti agak sedikit beda masaknya sapi. Oke. Meskipun dalam bab mematahkan tulang nanti sebagian ulama menerima hadis ini, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan pendapat ini juga merupakan pendapat Aisyah, meskipun ada yang menyebutkan ya nggak harus sih, itu nggak masalah. Oke. Kemudian dalam pandangan mazhab Maliki menyebutkan yang nggak apa-apa lah, dipotong juga nggak masalah kok. Kenapa? Ya karena menurut mereka disebut hadis itu adalah termasuk hadis mursal ya. Hadis mursal ya, sebagaimana disebutkan dalam redaksi dari Imam Abu Dawud, ini hadisnya mursal. Meskipun para ulama juga nggak masalah, ya kan mursal itu kan nggak selalu dhaif, karena bisa jadi mursalnya mursal sahabi dan lain sebagainya. Oke. Saya lanjutkan ya Ustaz Syaf ya, ini sedikit lagi ya terkait dengan hukumnya, meskipun nanti para jamaah juga silakan bertanya tentang apa yang saya sampaikan maupun yang belum saya sampaikan, karena waktu kita terbatas ya tentang akikah ini. Saya lebih cenderung kepada sejarahnya yang saya panjangkan, karena tentang hukum-hukumnya, turunannya itu saya kira jamaah juga sudah sering mendapatkan, tapi kalau mau mengkonfirmasi juga silakan, pada kesempatan kali ini juga silakan. Oke. Untuk hukumnya ini yang nanti jadi saja perdebatan yang cukup signifikan Ustaz Syaf. Kenapa? Karena mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah. Ya Syafi'i, Hambali. Ya, karena Nabi melakukannya, dan Nabi itu juga bahkan beberapa riwayat Nabi disebutkan pernah juga berakikah untuk dirinya sendiri, meskipun syaratnya nanti jadi perdebatan. Yang kedua dalam mazhab Maliki hukumnya tidak sunnah muakkadah tapi mandub saja. Meskipun mandub itu levelnya mirip sunnah tapi di bawahnya sunnah.
Ini dalam madhab Maliki, gitu kan. Kenapa? Ya karena dalilnya adalah fa'ahabba ayun sak anhu. Apa namanya, redaksi hadisnya tadi disebutkan siapa yang ingin. Ya, ingin ini ya cuma ingin kan, nggak diperintahkan kan, diinginkan doang. Gitu. Ini dalam pandangan madhab Maliki. Meskipun dalam madhab Hanafi nanti ada perdebatan, ada yang bilang hukumnya mubah, ya, tapi ada yang hukumnya bahkan para ulama nanti menyebutkan tidak disyariatkan. Ini salah satu pendapat dari madhab Hanafi juga. Bahkan dalam madhab Hanafi nanti ada juga menyebutkan hukumnya adalah bid'ah atau makruh. Ya, ini pendapat dari madhab Hanafi. Kenapa? Ya sebagian Hanafi ya. Karena tadi adalah produk jahiliyah pertama. Ya. Karena apa namanya, mereka menyebutkan wah ini kan jahiliyah, gitu kan. Nah, kemudian apa namanya, mereka juga menyebutkan ini Nabi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ya, ini juga menyebutkan lama waladat Fatimah hasanan qalat ya Rasulullah ala aku an ibni bidamin qalat la walakin ihlaki. Meskipun nanti riwayat ini jadi perdebatan. Oke ya. Kemudian apa namanya, ada juga yang menyebutkan hukumnya wajib. Ini adalah pendapat dari Daud Al-Zuhairi karena Nabi memerintahkan. Ya, makanya dalam bab akikah ini ada yang menarik, yaitu dalam bab hukumnya sebagian ulama Hanafi menyebutkan hukumnya makruh, bahkan itu hukumnya bid'ah. Makanya bid'ah dalam bab ibadah itu tidak selalu haram. Salah satunya adalah bab akikah, ini dalam madhab Hanafi menyebutkan hukumnya adalah apa? Makruh. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi hukumnya saya kira sudah tahu. Kemudian siapa yang mengakikahkan dan siapa yang diakikahi. Kalau yang diakikahi pastinya bayi. Ya, kalau siapa yang mengakikahkan itu orang-orang terdekatnya, baik bapaknya, kemudian kakeknya, siapapun. Yang penting siapa yang mau menyembelihkan. Artinya gini, kalau kita punya anak yatim yang bukan siapa-siapanya kita, kemudian kita rawat, kita mau akikahkan, itu ya nggak masalah juga. Ya. Kalau siapa yang mengakikahkan itu siapa saja boleh, karena yang penting disembelihkan di hari yang ke-7, meskipun yang paling utama adalah bapaknya, kemudian kakeknya dan lain sebagainya. Tapi kalau siapa yang disembelihkan, untuknya yang pertama bayi yang baru lahir pastinya. Kemudian yang kedua adalah untuk orang yang sudah dewasa, itu juga sah-sah saja. Ya. Bahkan untuk diri sendiri, maksudnya gini, kalau untuk orang dewasa, saya sebagai orang tua, anak saya belum saya akikahkan, itu boleh saya akikahkan. Atau untuk diri sendiri, saya belum akikah, saya menyembelih untuk diri sendiri, itu ya tak masalah. Ya, para ulama menyebutkan hal itu sah-sah saja, dan apa namanya, ini pendapat yang diamini oleh mayoritas para ulama. Ya. Meskipun tentang dalilnya ini nanti jadi perdebatan, bahwasannya Nabi berakikah untuk dirinya sendiri jadi perdebatan. Karena apa? Ya karena beberapa ulama menyebutkan ya kalau sudah gede mah tidak harus dan tidak perlu. Tapi tidak ada yang melarang untuk mengakikahkan untuk diri sendiri. Oke. Tadi yang sudah saya janjikan tentang bagaimana menghitungnya, saya langsung loncat aja bagaimana secara umum gini. Cara mayoritas ulama, ya ini apa namanya, cara mayoritas ulama begini. Kalau lahirnya hari Selasa, ya, lahir itu dihitungnya itu nanti hari Selasanya. Ya. Ini apa namanya, kalau lahirnya hari Selasa siang itu nanti hari Selasanya. Nah, ini ada dua cara. Meskipun dalam madhab Ibnu Hazm nanti kalau harinya Selasa berarti akikahnya hari Senin gitu. Oke. Ini apa namanya, saya bacakan dulu. Untuk menyembelih hewan akikah adalah hari Selasa seminggu kedua kemudian. Namun bila bayi lahir sebelum terbit fajar, maka hari kelahirannya itu sudah mulai dihitung sebagai hari pertama. Misalnya bayi lahir hari Selasa dini hari jam 2, maka hari Selasa itu sudah dianggap hari pertama, sehingga hitungannya hari ke-7 akan jatuh di hari Senin, bukan di hari Selasa. Nah, ini cara menghitungnya. Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan pendapat para ulama, Imam Nawawi, Imam Al-Baihaqi, dan ulama-ulama Syafi'i. Kalau Ibnu Hazm itu menyebutkan begini, bila bayi lahir hari Selasa, maka cara menghitungnya adalah ini, dengan cara penghitungan seperti ini, hari ke-7 adalah hari Senin, maka hewan itu disembelih pada hari Senin, bukan hari Selasa. Yang sejalan dengan pendapat ini, itu diantaranya adalah Imam Ar-Rafi'i dalam madhab Syafi'i. Maka dalam madhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Sebenarnya ya, ini hanya cuma sekedar menghitung hari ke-7 bagaimana sih? Ya,
silahkan dihitung, nggak masalah. Kalaupun misalnya begini ya, ini kan tidak patokan pasti maksudnya gini. Ya kalau misalnya agak mundur sedikit, misalnya biar pas liburan atau pas hari Minggu biar yang datang itu banyak, ya nggak masalah. Toh apa namanya hari ketujuh itu bukan suatu yang harus, itu sunnah di hari ketujuh, dan hari ketujuh cara ngitungnya gimana, dan Nabi juga tidak menjelaskan secara spesifik. Ini adalah dalilnya adalah kebiasaan cara menghitung hari. Oke. Semoga bisa difahami, dan saya kira saya cukupkan dulu karena sudah cukup siang, dan nanti barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi, silahkan Ustadz. Siap. Saya Ustadi, alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang masuk sesi pertanyaan. Ini sudah ada Pak Taufik Rohman yang angkat tangan. Silakan Pak, langsung kita persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, silahkan. Iya Ustaz. Saya mau tanya Ustaz Oke. tentang akikoh nih tadi. Tentang memberi nama Ustaz. Apakah Oke. memberi nama itu harus berbarengan dengan akikah Ustaz gitu? Memberi nama. Iya. Siap. Memberi nama apakah berbarengan dengan akikoh? Iya, dan bagaimana tata Ustaz, Dan bagaimana apa? tata cara memberi nama itu Ustaz, yang apa? Ya karena anak saya 3 kan, tata caranya kan ada apa-apa gitu ya, tradisi Riau sama lah kayak Jawa lebih kurang gitu. Siap. Oke, baik. Kalau bicara mengenai memberi nama, ya, ini memang dalam hadisnya itu menyebutkan wayu halak wayu sama. Jadi wayu halak wayu sama itu berarti di hari yang ketujuh tadi, selain ditahlek selain diakekahkan, juga diberi nama. Oke ya. Iya, Oke. Diberi nama meskipun ini tidak hari mati. Tidak hari mati itu maksudnya harus ketujuh dikasih namanya gitu kan. Oke, kenapa? Karena hari pertama ya, ketika lahir dikasih nama juga nggak apa-apa. Memberi nama itu kan antara memberi nama dengan mengumumkan namanya itu kan mirip-mirip ya Pak Taufik ya. Iya. Kalau orang itu memberi nama anak itu bahkan baru lahir saya kasih nama juga nggak masalah. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ini saya carikan ada satu ayat yang menyebutkan ismuhu Yahya. Sebentar. Saya carikan, saya agak lupa, mohon maaf. Ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya itu ayat berapa ya? Saya lupa nih. Yahya. Yahya. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, bahkan ya, Nabi Zakaria ya, ini nanti dalam surat Maryam ayat ke-7 ya, ini bahkan ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka biulamin, saya kasih kabar engkau, kabar gembira, kamu akan punya anak yang mana ismuhu Yahya, namanya siapa? Yahya. Ya. Berarti Zakaria itu Pak, itu pernah ya pengen banget punya anak. Kenapa? Ya karena beliau lama nggak punya keturunan gitu ya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, itna darabbahu nidaan khafiyya gitu kan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala susaiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiya wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanatim raati akhiron. Ini doanya Nabi Zakaria ketika lama nggak punya keturunan, bahkan sampai tua. Bahkan beliau baru berdoa, ya Allah, ya bukan berdoa. Beliau selalu berdoa, beliau menyebutkan istriku ini angkir, istriku ini nggak bisa melahirkan, tapi saya pengen biar dakwah saya ini berkelanjutan. Ya, makanya dikasih kabar, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin, saya memberi kabar engkau akan punya anak laki-laki yang mana ismuhu Yahya, yang namanya adalah Yahya, lam naj'allahu min qablu samiyya, yang saya tidak pernah jadikan nama sebelumnya. Artinya memang kalau kita bicara mengenai pemberian nama yang dalam hadisnya tadi diberikan di hari yang ketujuh, tetapi di hari ketujuh itu tidak harus benar-benar hari ketujuh. Hari kedua waktu lahir dikasih nama juga nggak apa-apa ya, karena biasanya mencari namanya itu kan lama ya. Ketika hamil kita sudah punya
banyak catatan, namanya siapa, gitu kan. Kemudian waktu lahiran itu juga masih punya banyak catatan, namanya siapa. Lah nanti kalau pas pengumuman hari ke-7 itu yang paling bagus. Pas pengumuman hari ke-7 itu yang paling bagus. Dipublikasinya di hari ke-7 itu yang paling bagus. Tapi kalau sebelum itu kok dipublikasi, nggak masalah ya. Sebelum lahir bahkan kita sudah memanggil nama kita dengan Abu siapa, itu ya nggak masalah gitu ya. Termasuk sebelum lahir, nanti kita bilang, nanti kalau saya punya anak laki, saya kasih nama ini juga nggak masalah. Sebagaimana Nabi Zakaria, itu juga dikasih tahu nanti anakmu namanya Yahya gitu kan, itu ya nggak masalah. Tetapi yang paling bagus itu pengumumannya, publikasinya di hari ke-7. Kenapa di hari ke-7? Biar sekalian memberi makan kepada orang-orang dalam bentuk akikah. Jadi mengumumkannya itu satu waktu gitu ya. Memberi acaranya satu waktu. Jadi memberi makan, kasih nama. Kalau hari ini gampangnya apa? Gampangnya adalah ketika nanti ngasih daging akikah, dikasih sekalian kertas namanya siapa. Itu kan publikasi saja ya. Adapun sebelum itu kalau mau dikasih nama ya nggak apa-apa. Itu sah-sah saja, nggak masalah. Tentang pemberian nama. Oke, bisa difahami Pak Taufik? Bisa difahami ya? Cara mengumumkan nama Ustaz gimana Ustaz sebenarnya teknisnya? Apakah disebut sebenarnya kalau caranya itu Pak, itu silahkan atur aja ya. Tidak ada spesifik. Misalnya nih ketika pas memanggil saudara-saudara kita bilang, saya umumkan anak saya adalah siapa, itu enggak harus. Kita boleh kok, misalnya ketika kita diam-diam aja misalnya, kemudian ada tetangga nanya, ini namanya siapa? Oh namanya Abdullah, biasa saja. Atau ketika ngasih makanan terus dikasih nama juga nggak apa-apa, dikasih kertas terus ada namanya juga masalah. Itu cara itu budaya saja, maksudnya nggak ada keharusan di zaman dulu ngasih namanya bagaimana, sekarang harus bagaimana, nggak ada. Bahkan kalau sekarang itu ngasih namanya itu via media sosial nggak apa-apa ya. Misalnya hari ini kan ada orang nih lahiran, alhamdulillah lahir anak saya dengan berat sekian, saya kasih namanya Abdullah, itu nggak masalah ya, nggak masalah ya. Jadi tentang cara pengumumannya itu silahkan diatur dan nggak terjadi masalah ya. Tapi biasanya begini, biasanya ya, kalau hari ini nih Pak Taufik nih, kalau lahirannya itu kok di rumah sakit, itu kan di rumah sakit itu kan nggak lama-lama banget ya. Di beberapa rumah sakit itu ada fasilitas untuk apa? Untuk memberi gratis akte kelahiran gitu kan. Lah, itu kan sebelum hari ke-7 itu sudah ditanya sama petugasnya, Pak, anaknya namanya siapa? Ya kalau nanti kita bilang, mohon maaf, ini namanya masih rahasia, pokoknya nanti saya kasih nama hari ke-7. Ya nanti berarti kita sudah repot. Kenapa? Udah pulang, baru datang ke rumah sakit, baru ngasih nama. Ya enggak lah. Kalaupun pas di rumah sakit hari keduanya kita bilang, oh nanti nama anak saya adalah ini, ya udah nggak masalah. Berarti hari kedua dikasih nama boleh nggak? Ya boleh, karena apa? Kepentingan administrasi kan gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti hari ke-7 baru diumumkan tetangga, nggak masalah. Di Indonesia itu Pak Taufik itu. Yang repot nyari nama itu biasanya ustadznya ya. Saya sering mau ditanya, Pak Ustadz, saya lahiran anak, tolong dong cariin nama. Waduh, cariin nama. Dan lebih repot lagi, orang Indonesia itu biasa pengen punya nama yang tetangganya belum ada nama itu. Wah, repot banget ya. Saya tanya, namanya pengen apa? Ustadz, tolong carikan nama, nanti saya pilih aja. Saya kasih nama, oh ini ada tetangga saya. Oh, dan pengennya itu yang aneh-aneh ya. Makanya sekarang itu anak itu susah manggilnya. Pakai V, nanti pakai Z, ada yang gabungan dari nama orang tuanya sama nama bapak ibunya gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat para ulama itu ya, itu ngasih namanya itu enteng-enteng aja. Nggak bisa. Kalau orang ditanya, namanya Imam Bukhari namanya siapa? Itu namanya Muhammad, Pak. Muhammad doang ya. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad doang. Ya nggak ada doangnya sih, tapi Muhammad tok gitu ya. Bahkan Ibnu Rushd Muhammad bin Ahmad. Bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, anaknya namanya Muhammad. Itu kalau dipanggil Muhammad main yuk, itu yang noleh itu bapaknya noleh, kakeknya noleh, Pak. Itu gampang banget ya. Tapi kalau sekarang itu jarang. Meskipun ini budaya, pemberian nama itu budaya. Tentang tadi pertanyaan yang kedua, terus bagaimana cara memberi nama? Ya nanti ada aturannya sih Pak. Aturannya itu ya saya tidak spesifik membahas itu karena nanti ada beberapa nama yang sebenarnya artinya bagus tapi kok enggak disukai. Contohnya
Fale contohnya adalah barokah. Itu kok nggak suka, saya belum ketemu hal itu, tapi ada pembahasan yang secara umum sebenarnya jangan memberi nama anak itu jelek, gitu aja. Biar apa? Biar anaknya itu nggak malu di kemudian hari ya. Nah, ini kan apa namanya, di kemudian hari itu apa namanya, biar tidak malu. Kenapa? Karena saya kasih contoh nih Pak nih ya. Contohnya namanya orang itu namanya Atang. Atang itu bagus Pak. Ya bukan berarti jelek. Tapi kasihan anaknya Pak Atang. Nggak bisa. Nanti anaknya Pak Atang itu kalau dipanggil misalnya namanya adalah Budi. Ini bapaknya siapa? Atang. Itu panggilannya gimana Pak? Budi bin Atang. Itu kalau disingkat Budi binatang gitu Pak ya. Ini guyonan sih, guyonan sih. Tapi jadi serius kalau di sekolah. Ada juga Pak namanya itu Kosnari. Itu bagus Pak. Tapi kalau anaknya perempuan itu kasihan Pak. Berarti bin tikus nari ya. Bin tikus nari. Ini guyonan ya, mohon maaf Pak. Tapi paling bagus sih ya biar anaknya itu nanti mudah diingat, dan apa namanya kalau bagusnya itu ada Muhammadnya, meskipun saya tidak spesifik membahas itu, tapi semoga nanti ada waktu untuk membahas itu. Yang penting beri anak nama itu yang nanti mereka tidak malu dengan nama itu. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa diterima jawabannya. Iya, intinya berarti tadi dalam kita mengumumkan nama kita nggak ada nggak ada teknis seperti apa, itu terserah dari apa. Betul ya. Betul sekali ya, nggak ada. Kalau mau diumumkan pakai toa masjid juga kalau mau nggak masalah. Tinggal pengurus masjidnya nanti masalah atau enggak masalah Pak. Jadi sama sekali nggak ada kita juga nggak ketemu kok Pak, nggak ketemu gini. Dulu nama Hasan Hussein itu pengumumannya kapan gitu, nggak ada. Terus Fatimah pengumumannya kapan? Ya kita cuma tahu-tahu Nabi punya anak Fatimah aja gitu kan. Terus anaknya yang lain gimana dong? Wah, kita nggak ada dan nggak kita ketahui tentang sejarahnya, karena memang ya udah serahkan tentang teknis dari yang ada di masyarakat itu sah-sah saja. Oke. Yang terakhir saya tanya satu lagi tentang daging akikah, daging akikah. Jadi gini saya pernah menjumpa dengar cerita dari ibu saya, anaknya teman gitu. Dia sembelihnya hari ke-7 gitu. Tapi dimasaknya tuh hari ke-14, disimpannya di dalam kulkas dulu gitu. Simpel kulkas karena nanti acara tanggal 14 katanya. Gimana Zat gitu? Sembelihnya hari ke-7 dia gitu. Gimana Zat? Oke. Kalau bolehnya sih nggak masalah ya Pak ya. Kalau bolehnya sih nggak masalah, karena memang juga tidak dibatasi, kan cuma yudbah anhu yauma sabihi, disembelih di hari yang ke-7. Acaranya tanggal 14 Pak Ustadz. Kalau saya melihat malah kasihan dagingnya Pak, kelamaan di kulkas gitu Pak ya. Berarti nggak seger-seger amat gitu ya. Tapi kalau disembelih tanggal 14 pun nggak masalah. Tapi kalau mau memenangkan, pokoknya saya sembelih tanggal 7-nya karena hadisnya tanggal 7. Meskipun acaranya tanggal 14, nanti saya sembelih tanggal 7. Ya silahkan, itu pilihan. Pilihan dalam artian bukan berarti caranya begitu. Saya juga tidak pernah menemukan para ulama yang menyebutkan tanggal 7 sembelihnya, acara tanggal 14 berarti disimpan di kulkas. Apalagi ulama-ulama klasik belum punya kulkas ya Pak ya. Jadi mereka nggak kebayang, emang bisa ya. Kalau sekarang kan disimpan di kulkas freezer itu mungkin ya. Kalau sekarang sih sah-sah saja nggak masalah. Tapi kalau ditanya bagusnya, ya dua-duanya bagus. Kalau saya secara pribadi nggak ada catatan bagusnya ini, nggak ada bagusnya itu. Ya sama-sama bagus. Tapi kalau ternyata tanggal 7 acaranya, disembelih tanggal 7 juga bagus. Tapi kalau disembelih tanggal 7, acara tanggal 14 dan dagingnya masih bagus, ya sah-sah saja, nggak masalah. Tapi bukan menjadi patokan harus begitu ya. Tidak menjadi patokan harus begitu. Oke. Bisa difahami ya Pak ya? Bisa ya. Oke. Yang lain dari Pak Arifan atau Pak Budi dulu, Ustaz Syihab? Pak Budi. Atau mau dibacain dulu yang di chat? Oh, boleh. Ini ada dari Bu Maidah ya. Tadi duluan ini. Jadi dibaca dulu. Satu lagi Ustadz, saya belum paham benar maksud anak. Sebelumnya nih. Jika kita bukan orang yang kaya tapi ada. Kalau kita belum diakikohkan orang tua, terus masuk Idul Adha, mana yang lebih utama dilakukan, akikoh dulu atau kurban dulu? Oke. Kalau pertanyaannya sudah masuk Idul Adha, maka jawabannya yang utama adalah apa? Kurban dulu. Kenapa? Karena ibadah yang paling utama ketika sudah masuk Idul Adha
tidak lain tidak bukan adalah kurban. Oke, karena akikoh nanti karena kita sudah tidak digagalkan orang tua itu bisa tahun depannya atau bulan depannya nggak masalah. Kalau kita misalnya punya kemungkinan karena apa? Karena kita sudah lewat masanya, maksudnya kan kita sudah dewasa tuh, sudah lewat masanya gitu. Tapi kalau kurban itu kesunahannya buat kita sendiri dan kita sudah mampu untuk menyembelih dan sudah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Ya. Kecuali kalau pertanyaannya kalau di bulan Syawal bagaimana? Ya kalau di bulan Syawal kan nggak ada nyembelih hewan kurban. Berarti yang utama adalah akikah untuk diri sendiri karena bukan waktunya untuk menyembelih hewan kurban. Tapi kalau sudah masuk penyembelihan hewan kurban, pastinya yang lebih utama adalah menyembelih hewan kurban. Meskipun ya Bu Maidah ya, ada perdebatan di antara para ulama kalau penyembelihan hewan kurban itu dibarengkan niatnya dengan menyembelih akikah boleh atau tidak. Ternyata para ulama itu juga berbeda pendapat nih Ustaz Syihab. Saya akan sampaikan gini tentang kalau disatukan bagaimana. Ini yang ditanyakan. Ada sebuah masalah yang juga sering ditanyakan, yaitu apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari ke-7, ini berarti keliru, mohon maaf, bukan hari Idul Fitri tapi Idul Adha. Kalau hari Idul Adha kok jatuh pas penyembelihan kurban. Ini kan kalau pas jatuh penyembelihan kurban. Kalau tadi pertanyaannya kenapa? Kalau kita belum diakikahkan tapi sudah dewasa, kan gitu ya. Kalau sudah dewasa pastinya lebih utama adalah menyembelih hewan kurban karena sudah masuk bulan kurban atau bulan penyembelihan hewan udhiyah. Oke. Tapi kalau pas kita sebagai orang tua, anak kita lahir tanggal 3 misalnya ya, bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 7-nya nanti tanggal 10 atau tanggal 11, berarti kita punya dua kesunahan kitanya, yaitu kesunahan menyembelihkan hewan akikah untuk kita dan juga kesunahan menyembelih hewan kurban. Nah, kalau punya uang dua-duanya oke. Tapi kalau cuma bisa satu, mana niatnya? Apakah bisa niatnya digabungkan atau tidak? Nah, ini yang nanti para ulama berbeda pendapat. Umumnya para ulama menyepakati bahwa hewan yang disembelih untuk akikah tidak boleh dicampur untuk udhiyah, ya, baik berupa kambing atau sapi. Meskipun beberapa ulama menyebutkan boleh disatukan niatnya, misalnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan beberapa riwayat dari mazhab Hambali itu menyebutkan tidak bisa disatukan. Oke ya. Tapi beberapa ulama itu menyebutkan bisa disatukan. Misalnya kalau kita bicara mazhab selain mazhab Maliki dan juga Syafi'i tadi, diantaranya adalah mazhab Hanafi, yang mana ini juga menjadi pendapat dari beberapa ulama tabi'in, misalnya Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah. Ya, dalam pandangan mereka karena ibadahnya sama-sama menyembelih, ya, kemudian waktunya juga bareng, ya sudah niatnya sama saja, toh sama-sama sunnah, ibadah yang sama modelnya, sama hukumnya, itu bisa digabungkan. Diantaranya adalah penyembelihan hewan kurban yang berbarengan dengan hari yang ke-7. Kalau ini kita sebagai orang tua. Kalau tadi pertanyaannya, kalau kita belum diakikahkan, kok masuk Idul Adha? Bagus mana? Jawabannya masuk penyembelihan hewan kurban itu. Penyembelihan hewan kurban itu lebih bagus. Oke. Ini khusus buat kita ya, buat kita yang punya kesunahan menyembelih hewan kurban. Tapi kalau Bu Maidah kok masih menjadi anak yang bapaknya masih hidup, ya berarti ya misalnya bapaknya sudah menyembelih hewan kurban, ya kita sudah dapat fadilahnya. Kalau kita mau menyembelih akikah untuk diri kita sendiri juga nggak masalah. Oke, bisa difahami semoga ya Bu Maidah Nur Salim atau Nur Salamah. Oke. Berarti kita lanjut Pak Budi ini, silakan Pak. Oh ya, Pak Budi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, Ustaz, ngitung hari ke-7 itu bagaimana Ustaz? Apakah itu berdasarkan kalender kalender kita atau kalender Hijriah atau Miladiyah begitu? Kan kalau pertama hari itu kan kalau Hijriah kan hitungannya habis maghrib begitu. Ini bagaimana hari ke-7-nya? Contohnya lahir pada hari Selasa. Nah, itu kapan hari ke-7-nya gitu, Ustaz? Saya ulangi lagi berarti ya. Gini, para ulama sepakat waktu utama adalah hari ke-7. Itu sepakat. Dan Yaumun itu harinya. Yaumun itu harinya. Dan hari itu ya dimulai dengan
sejak terbitnya fajar. Biasanya begitu, sejak terbitnya fajar. Oke, hari itu biasanya dimulai dengan sejak terbitnya fajar. Namun para ulama berbeda pendapat ketika menetapkan cara menghitungnya, apakah hari kelahiran bayi ikut dihitung sebagai hari pertama atau hitungannya hari pertama jatuh pada hari berikutnya. Oke, gini. Cara Imam Malik ini nanti diamini oleh beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i. Nanti ada Imam Nawawi, Imam Al-Buwaiti, meskipun nanti ada dalam mazhab Syafi'i juga Imam Rafi'i, juga beda pendapatnya dengan Imam Nawawi. Nah, kalau tadi pertanyaannya, lahir, Imam Malik nih, gitunya gini. Ini diamini oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan. Kelahiran bayi adalah keesokannya harinya atau sehari setelah hari kelahiran, misalnya gini. Hari Selasa lahir, harinya ya, hari Selasa lahir. Jadi disebut hari berarti sejak terbitnya matahari kan ya. Misalnya nih, hari Selasa jam 9 pagi sudah lahir. Oke. Itu dihitung harinya itu bukan di hari Selasanya, tapi hari Rabunya dihitung hari pertama, ya. Kemudian hari kedua Kamis, baru hari Selasanya bulan depan, minggu depan itu baru disembelihkan. Kalau lahirnya hari Selasa setelah fajar terbit. Oke ya, setelah fajar terbit. Cuma dalam mazhab Maliki ya, dan juga diamini oleh sebagian ulama Syafi'i, kalau lahirnya kok malam Selasa, berarti belum hari Selasa, berarti hari Selasanya itu sudah dihitung hari pertama. Oke, saya ulangi. Ada anak lahir jam 9 pagi hari Selasa. Berarti hari Selasanya belum dihitung hari pertama dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, termasuk Imam Nawawi. Hari pertamanya berarti hari apa? Hari Rabu. Menyembelihnya berarti hari Selasa. Tapi kalau lahirnya hari malam Selasa, itu tidak ada perbedaan. Malam Selasa itu hari Selasanya dianggap hari pertama. Ya, hari Selasanya dianggap hari pertama. Hari Selasanya dianggap hari pertama. Oke ya, sama. Jadi kalau ada orang lahir nih, misalnya nih, jam 9 malam, tapi malam Selasa. Oke. Atau jam 2 malam, yang mana besoknya Selasa, itu sama saja. Ya, karena perhitungannya bukan di tengah malam, tapi di lahirnya itu dihitungnya di hari atau di siangnya atau mulai dari terbitnya fajar. Bisa difahami Pak Budi? Jadi cara menghitungnya itu gini. Dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, ini nanti berbeda dengan Ibnu Hazm dan juga sebagian ulama Syafi'i berkaitan dengan hari pertama kalau lahirnya itu siang. Kalau lahirnya itu siang. Ya. Siang itu nggak harus siang banget, maksudnya mulai dari terbitnya fajar. Kalau lahirnya misalnya nih ya, jam 9 pagi hari Selasa, dalam pendapat mazhab Maliki dan juga ulama Syafi'i yang lain, itu disebutkan hari Selasa belum dihitung 1 hari, tapi dihitungnya apa? Hari Rabu 1 hari. Berarti nyembelihnya adalah hari Selasa. Tapi kalau dalam mazhab Ibnu Hazm dan sebagian ulama Syafi'i, diantaranya Imam Rafi'i, kalau lahirnya jam 9 pagi hari Selasa, berarti sudah dianggap 1 hari di hari Selasa, nyembelihnya hari Senin. Ini yang jadi perdebatan, ya, jadi perbedaan. Ya. Tapi kalau lahirnya adalah malam Selasanya, baik malamnya itu sebelum tengah malam, yaitu jam 9 malam, atau jam 2 pagi, yang mana kalau pakai kalender miladiah, anak itu sudah lahir hari Selasa dini hari. Ya. Tapi belum terbitnya fajar, itu ulama nggak ada perbedaan pendapat, anak itu lahir masih malam. Masih malam, karena dalam pemakaian kalender Hijriah, itu pemakaiannya adalah siang dan malam, bukan PM AM, ya, bukan PM AM, bukan post maritim, bukan antum maritim, tapi pakai lailatun atau naharun atau lailun, atau pakai yaumun. Kata yaumun itu biasanya mewakili kata naharun. Oke. Bisa difahami nggak? Atau ada tambahan? Ya, Ustaz. Paham. Paham ya? Berarti meskipun juga sebenarnya nggak harus persis juga masalah sih. Ini kan hanya cuma hadisnya menyebutkan yaum sabi'i, ya udah kita samain dengan hadisnya saja gitu, nggak masalah. Itu sah-sah saja. Kalau misalnya agak agak kakuk, ya udah deh gini aja deh. Akikahnya hari Senin atau hari Selanjutnya atau hari Rabu, ya sah-sah saja, nggak masalah. Oke.
Ya mungkin kalau hari Selasa belum ada duit, hari Rabu bisa juga kan, Ustaz? Ya bisa jadi. Kadang-kadang kalau anak saya dulu malah lahirnya itu, Pak. Mohon maaf. Tanggal 24 Ramadan. Wah, berarti kalau tambah 7 itu kan baru sekitar 31 atau tanggal 1 atau tanggal 2 Syawal ya. Sama salahnya bukan duit, bukan kambing, Pak. Tapi nggak ada yang masak ya. Dan juga kalau karena saya nyembelihnya nggak bisa sendiri, mau nggak mau pakai catering. kita nyari catering di mana-mana, bisa nggak tanggal 2? Oh, nggak bisa, Pak. Kenapa? Orang libur, mau Lebaran apa namanya Idul Fitri kok nyembelih kurban, nyembelih kambing akikah, wah repot kan. Jadi masalahnya bukan duit, bukan kambingnya ada, tapi nggak ada yang nyembelih. Juga kalau ada yang nyembelih nggak ada yang masak ya. Kalaupun apa namanya kita bayar juga nggak ada yang mau karena baru Lebaran, suasana Lebaran. Makanya mau nggak mau ya udahlah saya undur aja di hari yang apa namanya 14 itu ya nggak masalah, sah-sah saja. Kalaupun saya undur hari ke-10 ya nggak masalah gitu kan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ya selama anak itu belum dewasa masih sopi itu boleh kapan saja nggak masalah. Oke. Iya. Enggak usah dipahami, Pak. Ya, Ustaz. Paham. Oke, Yang kedua, Ustaz. Oh, yang kedua. Ya. Ya kan, siap. Jadi gini, apa namanya, akikah atau udhiyah atau dan sebagainya itu kan penyembelihan. Nah, inti dari akikah itu sebenarnya apa? Penyembelihan darahnya atau bagi-bagi dagingnya, Ustaz? Oke. Intinya itu. Kalau kita baca ya, apa namanya dari hadis-hadisnya memang dua-duanya inti, Pak. Dua-duanya inti. Yang ini agak berbeda dengan kurban atau udhiyah yang mana intinya itu penyembelihannya. Ya. Tapi kalau akikah itu yudbah anhu itu meskipun intinya adalah penyembelihan, tetapi dagingnya juga menjadi sesuatu yang pantas untuk dibagi. Kenapa? Karena gini, kalau dikatakan intinya adalah penyembelihan, terus dagingnya buat apa? Kan enggak juga gitu ya. Kalau intinya adalah apa pembagian daging, ternyata juga nggak cuma daging doang, tapi harus disembelih hewan. Nggak bisa kita katakan yang penting daging, berarti kita beli daging yang sudah jadi, terus kita bagikan, nggak juga. Berarti dua-duanya inti. Kalau dalam bab akikah, meskipun dalam bab kurban, nanti para ulama menyebutkan intinya adalah penyembelihannya, gitu kan. Tapi kalau akikah itu dua-duanya oke, dua-duanya bagus. Kenapa? Karena akikah itu bukan ibadah yang sifatnya massal. Dia itu ibadah yang sifatnya lokal. Ya. Kalau sifatnya lokal dan dalam bentuk karena syukur kepada Allah atas kelahiran bayi, ya, maka tetangganya itu pantas untuk tahu dan mendapatkan rasa syukur itu. Ya. Kalau menyembelih hewan kurban itu kan apa? Sifatnya massal ya. Misalnya nih di daerah Jakarta, satu masjid bisa 40 kambing. Ya. Itu kalau 40 kambing kemudian 30 ekor sapi, kok lingkungannya kecil, ya bisa jadi malah mereka lebih-lebih gitu kan. Lebih-lebih itu dalam artian ya udah nggak butuh apa namanya dagingnya gitu kan. Karena sifatnya massal, setiap orang dapat kesunahan dan waktunya terbatas. Makanya yang penting nyembelih, nanti mau dibagikan ke siapa, nggak harus di tetangga, nggak masalah. Ya. Mau dibagikan ke orang yang jauh juga nggak apa-apa gitu kan. Mau dimakan sendiri kemudian disedekahkan juga nggak masalah. Tapi kalau akikah itu beda. Bedanya apa? Dia itu kasuistik bukan massal. Ya, dia itu bukan kasuistik tapi massal. Bukan massal tapi kasuistik ya. Karena per kelahiran. Dan kelahiran bayi itu nggak selalu ada dan nggak selalu bareng. Dan sebagai bentuk syukur kepada Allah untuk diberikan kepada tetangga dan memberi kabar saya punya anak. Makanya yang intinya itu dua-duanya. Kenapa? Ya, karena tadi kalau kita katakan intinya adalah cuma menyembelih, nanti menyembelih di mana saja nggak masalah. Tapi ternyata enggak. Ya yang menyembelih adalah orang-orang yang terlibat dalam apa kelahiran bayi itu diberikan kepada tetangga terdekat. Karena apa? Karena ibadahnya itu khusus. Ya, khususnya itu maksudnya itu enggak umum, semua orang itu punya kesunahan, hanya orang tuanya saja, dan dagingnya sedikit, dan apa namanya tetangganya itu patut untuk mendapatkan rasa syukur itu. Makanya kalau secara pribadi saya menganggap dua-duanya itu sebagai ibadah yang inti dan tidak bisa dipisahkan, yang sedikit beda dengan penyembelihan hewan udhiyah yang mana waktunya terbatas, kemudian
orang semuanya punya kesunahan, ya, dan juga orang yang bisa jadi satu tempat itu banyak yang nyembelih, makanya yang penting itu nyembelihnya, yang penting mengalirkan darahnya. Oke, kira-kira begitu Pak Budi, bisa difahami? Ya, bisa diterima. Ya, jadi ada sedikit perbedaan meskipun hewannya sama, tapi ya Kak, misalnya lahirnya ada anak perempuan satu yang nyembelih satu orang, satu kambing, kemudian dibagikan ke tetangga, itu kan ya pantasnya tetangganya dapat lah gitu ya. Itu yang paling bagus. Oke. Yang lain Pak siapa Pak Arifan? Ya. Pak Arifan ya, Pak Arifan. Mungkin ini terakhir atau ada lagi? Di chat masih ada 3 pertanyaan Ustaz. Oh yaudah, ini Pak Arifan dulu aja. Nanti kalau ada waktu berarti kita jawab, kalau enggak ya kapan-kapan. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifan ini masih di Bandung ya atau sudah di Jogja? Masih Ustadz, di Bandung sekarang. Di Bandung ini ya, silahkan Pak Arifan. Baik Ustadz, jadi gini Ustadz, ini pertanyaan saya sebagai orang awam itu ketika dibilang akikoh itu saya masih bingung, dia itu kan ibadah mahdhoh ya. Nah kalau ibadah mahdhoh itu, kalau prinsip saya pribadi kan harus ada rukun sama syarat sah. Nah, sementara pelaksanaan akikoh di tiap daerah itu yang saya lihat itu beda-beda. Ada yang dia itu tiap nyembelih kemudian ada dikumpulkan bareng, kemudian dia itu ngundang ustadz untuk ngaji, kemudian dicukur para hadirin yang ada di sana, kemudian ditimbang. Nah, sebenarnya yang termasuk akikoh itu sebatas mana sih? Apakah pemotongannya aja atau sampai proses potong rambutnya itu Ustadz? Gitu aja Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Arifan. Sebenarnya Pak, kalau dibilang akikohnya adalah itu aslinya artinya rambut yang dicukur gitu Pak ya. Oke, keliru. Yang disebut akikoh itu aslinya kan rambut yang ada di kepalanya bayi gitu kan. Yang mana itu dicukur di hari yang ke-7 kemudian diakikohkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalau pertanyaannya terus setiap pelaksanaannya kan beda-beda Pak Ustadz. Mana yang disebut akikohnya? Jawabannya yang disebut akikohnya adalah ketika sudah menjadi istilah syariat, akikoh itu artinya adalah hewan yang disembelih di hari ke-7 kelahiran bayi. Ya, berarti kalau kita bicara mengenai syariatnya, meskipun aslinya adalah rambutnya bayi yang ikut lahir bersama dia, aslinya itu ya. Tapi dalam penggunaan istilahnya adalah dia itu artinya hewan yang disembelih di hari ke-7, maka ibadah yang disebut akikoh adalah ibadah menyembelihnya di hari yang ke-7 atau hari yang lainnya itu. Ya, adapun nyukurnya, kemudian adapun mengundang tetangganya, adapun mendoakan bayinya, itu bentuk tambahan lain dari dari rangkaian acara akikoh, yang mana hal itu tidak menjadi keharusan. Bahkan menyukur rambut bayi pun juga nggak menjadi keharusan. Orang akikoh juga nggak harus kok. Artinya kalau cuma diakikohkan saja tapi tidak dicukur rambutnya juga sah ya. Dicukur saja tidak diakikohkan juga nggak masalah. Kemudian kalau diakikohkan, dicukur plontos, kemudian disodakohkan seharga rambutnya, baik seharga emas maupun perak, juga nggak masalah, itu komplit. Tetapi kalau dipotong-potong, misalnya saya kuatnya cuma nyembelih kambingnya, nggak apa-apa. Misalnya saya nggak berani nyukurnya, ya udah nggak dicukur nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya saya bisanya nyukur doang, tapi nggak bisa akikoh sama nggak bisa bersedekah, ya nggak masalah. Atau misalnya saya cuma bisa menyukur rambutnya kemudian akikoh, ya nggak masalah. Tapi kalau bisa tiga-tiganya, akikohnya oke, kemudian mencukur rambutnya juga boleh, bagus. Kemudian kalau disedekahkan seharganya juga nggak apa-apa, dan disedekahkan itu juga nggak harus pas akikoh, bisa jadi misalnya ya dicukur dulu pas hari ke-7, kemudian diakikohkan, kemudian rambutnya ditimbang. Dari timbangan itu nanti misalnya kalau ada harta, yaudah kita sedekahkan seharganya, itu nggak masalah. Dan seharganya itu bisa seharga perak yang murah hari ini, atau mau seharga emas juga nggak masalah. Itu hukumnya sunnah, tidak menjadi
satu kesatuan. Maksudnya kalau mau di satu saja itu sama sekali nggak masalah. Itu sah-sah saja. Misalnya akikahnya doang nggak masalah, cukurnya doang nggak masalah, atau sedekahnya saja. Tapi kalau sedekah pasti habis dicukur ya, itu ya nggak masalah, itu sah saja. Karena kalaupun akikah doang nggak pakai cukur, atau akikah doang plus cukur juga nggak masalah. Akikah, nyukur, sedekah itu yang paket komplit ya. Adapun kalau di Indonesia masalah ritual nanti pas nyukur bagaimana itu biasanya hanya cuma tambahan dari masyarakat kita. Misalnya gini, di Indonesia itu kadang-kadang pas nyukur itu biasanya ya, itu dibacakan sholawat, dibacakan berjanji dan lain sebagainya, itu hanya cuma tambahan saja. Kalau pas nyukur itu kok nyukur sendiri itu ya nggak masalah ya, itu sah-sah saja. Jadi tidak ada keharusan rangkaian tadi. Kalau ditanya apa sih yang disebut ibadah akikah, ya jawabannya adalah yang memotong hewan tadi, kemudian dibagi kepada tetangga sebagai bentuk syukur kepada Allah, itu yang disebut dengan akikah. Adapun memberi nama, kemudian nyukur rambut, kemudian bersedekah itu tidak harus dalam satu rangkaian. Ya. Tapi kalau ternyata dipisah-pisah juga nggak masalah. Bisa difahami nggak Pak Arifan jawabannya? Berarti yang jadi poin penting itu niat sama syarat sah hewannya aja ya Ustadz ya, kalau kayak gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya, itu yang jadi patokan di situ ya, tentang yang dianggap sah akikahnya adalah ketika dia itu menyembelih hewannya, hewan yang memang sah untuk kurban, yaitu kambing, sapi, unta. Kemudian niat waktu menyembelih adalah untuk akikah. Ya. Ini akikah ini saya kira ya Pak, itu alhamdulillah sekarang sudah cukup teredukasi tentang keagamaan tentang akikah ini. Karena di zaman-zaman dulu itu banyak nih ya, orang itu lahiran anak itu mengadakan acara syukuran tapi nggak akikah, dengan mengundang tetangga, yang mana ketika tetangganya datang itu ngasih amplop gitu ya, ngasih sumbangan. Bisa mengadakan acara besar tapi nggak bisa akikah. Ya, kadang-kadang begitu ya. Makanya yang hari ini yang kita galakkan atau yang kita edukasi adalah akikah dulu. Kalau nanti mau ada acara silahkan. Karena kadang-kadang Pak, hari ini nih acara itu dalam tanda kutip biar dapat sumbangan, itu kadang-kadang begitu ya Pak ya. Ada orang yang sudah nyumbang berkali-kali ke tetangganya nikah, tetangganya sunatan, tapi dia belum pernah sekalipun mengadakan acara hajatan yang mengundang tetangga biar tetangganya nyumbang lah. Nyumbang ketika hajatan itu Pak, sekarang itu kayak jadi jadi hutang gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang itu kurang pasnya di situ ya. Akikah dulu aja, itu yang paling bagus. Oke. Nah, baik. Syukran Ustadz. Ya, Afan, Pak Arifan. Oke. Kita cukupkan dulu kali ya Ustadz, siap ya? Boleh Ustadz, ini jadi pertanyaannya belum terjawab, mungkin di sesi berikutnya kali ya? Yang mana? Yang mungkin bisa satu lagi yang singkat ada? Yang singkat. Boleh hewan kurban diberikan kepada non-muslim? Hewan kurban kepada non-muslim kemarin ini sudah dibahas ya? Oh, sudah. Ada kalau bagusnya sih tidak, tapi kalau bolehnya para ulama nanti berbeda pendapat. Tetapi kalau dihadiahkan kepada non muslim berarti ya tak masalah kalau dihadiahkan ya. Tapi kalau dihadiahkan itu kan berarti kepada orang kaya boleh, orang non muslim bolehkan hadiah itu kan. Tapi kalau sedekah berarti tak boleh kepada non muslim. Tetapi kalau hadiah penyembelihannya penyembelihan wajib, maksudnya korbannya korban wajib karena dinadarkan, atau akikahnya akikah wajib karena dinadarkan, maka para ulama tidak memperbolehkan. Oke. Tapi kalau dalam rangka hadiah itu sah-sah saja ya, diberikan kepada non muslim dalam rangka hadiah baik kurban maupun akikah gitu. Ya. Cukup Ustadz? Oke, cukup. Ya. Berarti artinya kajian kita sudah selesai. Terima kasih Ustadz Hanif Lutfi sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan kita doakan bersama semoga antum selalu dalam kesehatan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah juga terima kasih sudah hadir dan atas pertanyaannya sehingga melengkapi kajian kita pada pagi hari ini. Ada sedikit pengumuman terkait infak. Silakan ditampilkan.
para jamaah yang ingin berkontribusi dan mendukung Rumah Fikih Indonesia, terkhusus kajian kita ini di Sekolah Fikih, bisa menyalurkan infak terbaik para jamaah sekalian melalui Bank Muamalah di rekening 3604 kali 6321 atas nama Aini Aryani, dan juga bisa ditransfer melalui rekening BSI Bank Syariah Indonesia di rekening 3353158410 atas nama Aini Aryani. Nah, ini ada baru di sini di sebelah kiri ada barcode. Di situ bisa di-scan, nanti langsung terhubung ke donasi para jamaah yang ingin ditransfer. Ya, itulah para jemaah sekalian. Jangan lupa nanti malam masih ada kajian Sekolah Fikih jam 7:30 malam. Kita akan mengaji bersama Ustadz Muhammad Ajib LCMA tentang ilmu akidah. Kita sudah sampai pada materi manhaj tafwid makna ahlu sunnah wal jamaah. Silakan hadir meramaikan kajian kita. Dan jangan lupa hari-hari berikutnya terus hadir untuk seminggu ke depan. Nah, kemudian saya Syihabuddin Ahmad selaku host. Sebelum kita tutup ya, kita membaca doa dulu untuk memberkahi kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdhu bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurur. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itulah saya Syihabuddin Ahmad selaku host mewakili seluruh tim yang bertugas. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.